Baik sahabat-sahabat, telah hadir sahabat Nur Purnama Sidi hadir ya. Mas Nur, Mas Bang Pur Pur. belum hadir ya? Bang Pur belum hadir. Oke, baik. Seperti yang disampaikan oleh sahabat Mas Ali, Mas Gur tadi, jadi menunggu paparan atau tausiah dari Mas Nur selaku sesepuh PMI Jember dan Prof. Halim, giliran saatnya monggo Mas Ali, Mas Gur untuk memberikan pencerahan sekaligus arahan atau strategi dalam menghadapi kehidupan yang seperti sekarang ini. Monggo Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minna aidin wal faizin wal maqbulin. Saya secara pribadi dan juga secara keluarga dan juga orang yang dibesarkan dari Jember, pertama kali menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam saya bermuasyarah, bersilaturahim dengan keluarga besar PMI Jember, sengaja atau tidak sengaja, ada yang tergores dan tidak menyukai dengan diri saya dengan segala banyak kekurangan yang saya sadar itu. Untuk itu dengan rendah hati, ikhlas saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, pengurus IKPMI Jember, Mas Taufik, Mas Rasid, dan seluruh pengurus yang lainnya. Saya terima kasih diundang. Dengan saya itu mohon maaf, tidak seperti alumni dan aktivis semuanya. Biasanya itu saya jam 9 dan setengah 10 udah tidur. Tapi jam 3 sudah bangun. Jam 3 sudah menulis. Sampai jam 7 itu bisa nulis. Tapi saya tidak pernah biasa tidur pagi. Saya jam 3 udah bangun. Karena itu biasanya setengah 10 sudah tidur. Jadi dengan demikian nanti kalau saya mohon maaf lebih dulu, saya terus terang minta maaf. Saya aktivis yang nggak perlu ditiru, karena saya nggak bisa melek bengi. Tapi bangun tengah malam iya. Ada. Itu yang saya minta maaf. Mas Nur yang saya cintai dan saya hormati, saya banggakan, Mas Halim, Prof. Halim. Mengapa saya tidak mau bicara pertama? Karena Mas Nur lebih dulu ber-PMI ketimbang saya. Pak Halim ilmunya lebih dulu, lebih dalam ketimbang saya. Sehingga tidak etis kalau saya lebih dulu bicara dari orang-orang yang saya hormati di lingkungan PMI Jember. Dalam hal ini adalah Mas Nur dan Prof. Halim. Dan saya berani lebih ngomong lebih dulu dari Mas Gufron, karena dari PMI Mas Gufron kan junior saya, jadi lebih berani ngomong. Begitu juga nanti kalau Mas Purnomo hadir, saya lebih berani untuk bicara lebih dulu tentang beliau berdua. Sahabat sekalian yang saya hormati, saya cintai, ada dua hal yang saya ingin sampaikan ya. Yang pertama adalah intrinsic value kita sebagai PMI seperti yang disampaikan, yang dihantarkan oleh Mas Nur dan Mas Halim Subahar tadi. Dan yang kedua, what next dalam konteks hegemoni dan juga konstelasi dunia nasional dan dunia real yang ada di Indonesia hari-hari ini. Ya, ini dua hal saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, persis seperti yang disampaikan Mas Nur dan Mas Halim,
ketika saya menjadi PMII, Ketua Umum PMII dan berangkat dari Jember, saya bertanya, siapa sih PMII? Nah, kemudian terumuskanlah ulul albab itu, dan alhamdulillahirrahmanirrahim, apa yang saya katakan, apa yang kita rumuskan, saya rumuskan sebagai Ketua Umum itu, zikir, fikir, amal soleh, sampai sekarang masih dipakai oleh PMI seluruh Indonesia. Dan ya berapa tahun ya, 91 ke 2008 ya sudah 30 tahun lah. Dan alhamdulillah ini bisa masih dipakai dan masih relevan untuk mempertahankan jati diri seorang PMI itu, yaitu inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna min khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza balida subhanaka faqina adzabannar. Dan sahabat-sahabat pasti kalau mengkader itu dipakai. Seperti halnya teman-teman PMI FISIP kemarin meminta, mengapa itu dirumuskan? Itu ada 1 jam saya mengulas tentang zikir, saya mengulas tentang fikir. Mengapa zikir fikir tidak cukup? Karena harus ada kesalehan sosial, karena itu harus amal soleh. Karena semua yang bicara tentang amanu, pasti ujungnya itu amilus soleh. Jadi satu kata. Dan itu sangat perlu untuk kita pertahankan ya di tengah-tengah kekeringan etika di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Bangsa ini kering karena memang lemah zikirnya. Karena dia hanya mengadarkan pada hal-hal yang bersifat rasional, Mu'tazilah, tapi dalam konteks kedalaman ilmu, mendekatkan diri pada Allah itu adalah lemah. Nah, anehnya sekarang dalam mainstream pengambilan keputusan di dalam konteks politik kenegaraan ini, aspek zikrullahnya itu, aspek esoteris value-nya itu, aspek ruhaniyahnya itu, aspek batiniahnya itu kering. Nah, karena itu menurut saya PMII tetap harus menghadirkan nilai zikir. Karena esensi hidup itu adalah zikir. Dan di mana-mana ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Bisa. Enggak apa-apa. Ya. Jadi perintahnya Allah itu hanya itu. Kamu sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Karena itu diibaratkan ya mudah dalam keadaan duduk, berbaring, berjalan, zikir, itu harus dijalankan. Nah, coba saya bayangkan, kita bayangkan, saya maaf Prof. Halim ya, ini agak kritik. Kalau MUI ini aspek ruhaniyahnya kuat, maka fatwanya tidak sekering ini. Ya ini maaf, ini kepada MUI. Terlalu pada aspek akliyahnya, aspek ruhaniyahnya itu hilang. Masjid yang tidak apa-apa ditutup, padahal dia daerahnya tidak ada apa-apa. Mestinya harus ada SOP. Nah, padahal tidak ada satupun musibah itu illa bi'idznillah, kecuali dengan izin Allah. Nah, orang tidak takut pada Allah, tapi takut pada corona sebagai ciptaan Allah juga. Nah, ini yang akhirnya orang menggampangkan. Nggak sholat jamaah, nggak apa-apa, nggak ke masjid Jumatan, nggak apa-apa. Walaupun mereka selalu mengumandangkan apa yang disebut dengan maqasidus syariahnya, Hizbun Nasr. Itu apa? Mengandalkan menjaga nafas, nyawa, itu bagian dari maqasidus syariah. Iya betul. Darul mafasid yuqaddimu ala jalbul masalih. Iya betul. Tapi aspek nuraninya, aspek akhlakiyahnya, aspek nuraninya
ruhaniyahnya itu kelemah. Ini agak saya ya agak apa ya, gimana ini kok cara dalilnya kok begitu nggak lengkap. Mestinya harus ada pemilahan, bukan digeneralisir sehingga menyebabkan masjid-masjid kita kurang berkumandang. Padahal itu esensi memakmurkan masjid itu bagian dari perintah Allah. Nah, caranya apa? Yaitu dirumuskan, bukan mengeringkan. Nah, oke, ini maaf ya, ini terpengaruh Mas Nur sama Mas terpengaruh Mas Nur sama Prof. Halim ini. Jadi ada substansi kedalaman itu. Sekali lagi, kalau ulamanya, ahli zikir itu mengambil peran di dalam konteks kenegaraan, maka pengambilan keputusannya tidak seperti ini. Jadi ini, sahabat sekalian, itu yang prolog ya, prolog karena terpengaruh. Yang kedua, saya maaf sama dengan Mas Halim ya. Sekarang itu lingkungan saya agak berbeda. Karena saya sudah 37 tahun bekerja kan, dengan berbagai macam-macam itu. Yang terakhir di 2 periode di BUMN ini, insya Allah. Ya, apa sih yang saya cari? Akhirnya cari satu. Hanya satu. Tarekat, tasawuf. Yang kita miliki itu bukan yang kita miliki. Kita ada itu bukan ada. Kita itu ada karena diadakan. Kita itu punya karena dipunyakan. Nggak ada yang kita bawa. Kekayaan, jabatan, harta, rumah, jabatan, apa sih enggak. Orang mau menfitnah apa saja, biarkan. Allah yang lebih tahu. Esensi hidup sekarang itu hanya tasawuf. Karena itu saya sudah hampir 60. Ya, menginjaknya itu ya sekarang itu ya tarekat ke tasawuf. Jadi kalau hanya kita tarekat, ini bagian dari zikir tadi ya, zikir-fikir. Bagian dari zikir itu satu tingkat berikutnya adalah tarekat. Jadi as-syari'atu kasafinah. Kalau kita hanya punya hanya jalani syariat, itu safinah. Kita hanya punya perahu, nggak bisa jalanin. Iya. Nggak ada starternya, nggak ada bensinnya. Kita punya mobil, nggak ada bannya, itu nggak ada anginnya, nggak bisa jalan. Kalau sudah thariqah baru namanya itu kasafi, kalbahar. Berarti Anda mengaruhi hidup. Mengaruhi hidup untuk apa? Mengaruhi hidup rujuk ilallah, yang di dalam konteks tasawuf dengan wusul ilallah. Itu. Umur sudah 60 ya, apalagi kan harus siap-siap. Gitu. Jadi walaupun saya di BUMN, saya tiap Sabtu sore ngajinya ngaji kolbu, ngaji kitab-kitab tasawuf. Karena kalau syariat itu sesungguhnya hanya tadlil. Syariat itu ada menunjukkan ini baik, buruk, ini halal, haram, syariat, kaifiatnya kayak apa sholat. Tapi makna dibalik sholat, makna dibalik sholat malam, makna dibalik zikir qalbi, zikir sir, orang belum tentu bisa menikmati kalau tidak pernah diajarkan baiat pada mursyid tarekat. Itu namanya tadlil, yaitu menunjukkan ini baik buruk. Tetapi kalau sudah tarekat, itu di dalam konteks makomatnya itu sudah pada tingkat yang mencoba diri kita itu menuju kepada Allah melalui muraqabahnya yang disebut dengan sifat zat af'al ma'iyah. Itu. Jadi menurut saya dunia ini, modern ini, di mana-mana orang sufi itu mestinya ke tengah juga di dalam pemerintahan. Oke. Sedangkan yang disebut dengan hakikat itu disebut dengan tausil. Hasil dari proses syariat tarekat itu
tausil. Tausil itu wujudnya adalah wusul ilallah. Dalam konteks proses makopan ada tahalli, tajalli. Jadi kalau sudah menikmati indahnya beribadah, indahnya sholat malam, indahnya berbakti pada orang tua, indahnya berbagi, itu namanya tajalli. Oke, cukup ya. Ini bagian dari meneruskan Mas Nur dan Mas Halim. Okay. Ya, karena orang kalau tasawuf bukan berarti harus gembel loh, enggak. Orang tasawuf itu ada namanya khalwat darus anjuman. Khalwat darus anjuman kita bekerja tapi hatikan nafas kita keluar masuk Allah nggak berhenti. Kita kaya tapi itu tidak di hati. Kekayaan itu hanya di tangan. Jabatan hanya di tangan. Setiap saat diambil monggo ya Allah. Tapi tidak ke dunia. Ya, kita hanya sekedar menjalankan perintah dari Allah karena memang wabtaghi fima attaqul darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, dunia kita jalanin. Nah, bagaimana sekarang dunia kita jalanin menurut PMI? Menurut saya hanya 4. Yang pertama yang perlu kita tingkatkan sekarang itu the shifting from tradisional to profesional. Saya yakin Mas Gufron, Mas Pur dan sebagainya dan tokoh-tokoh yang lain itu bisa kolaborasi, adaptasi dengan perubahan di Jakarta itu karena ada unsur profesional. Di Jakarta kalau nggak profesional nggak bisa. Aktivis elan vital cukup, baik. Tapi kalau nggak profesional nggak bisa. Zamannya sudah profesional. Itu yang pertama. Yang kedua, fighting spirit harokahnya PM itu harus ditambah. Karena tadi yang kita diserang itu dari segi Arabic Spring, yang kita dalam geopolitik internasional itu diserang dari Wahabisme dan juga kaum tatoruf itu, kaum jalan keras itu yang mengedepankan terorisme. Nah, harokah kita lemah. Nah, yang ketiga dalam pandangan saya adalah the system of mentality. Ya, mentalitas kita itu harus dari inferior ke superior. Nggak usah takut. Saya dari Jember, Mas Pur dari Jember, yang lain Mas Widodo, Mas Gufron dari Jember. Tapi kita fight kalau sudah bersaing. Padahal karena apa? Karena di Jember itu biasa bersaing. Sehingga keluar dari Jember itu sudah biasa. Jadi fighting spirit itu harus kita upayakan terus, harus kita jaga. Dan kemenangan Jember salah satunya adalah fighting spirit. Karena ilmu strategi taktis dan strateginya itu kita diajarkan ketika di Mapaba, LKD, dan LKL waktu itu. Sekarang kan Mapaba, PKD, PKL, PKN itu. Nah, yang terakhir, menurut saya, PMI, kadernya, alumninya, menurut saya, ini dengan segala hormat, saya minta maaf kalau saya kurang pas. Kemandirian. Adik-adik PMI jangan main proposal. Jangan ambil SHU, sisa hasil usaha. Maaf ya. Tapi kembangkan dengan pola pikir yang ada, profesional yang ada, networking dengan political budget, kemudian ketemu, kemudian baru kita jalan. Nah, dengan cara itulah kita mandiri. Kalau PMI tidak mandiri, NU tidak mandiri, selamanya akan dibeli. Udah, pemilu selesai ya, Bang. Kamu sudah saya beli kok. Setelah saya pemilu, ya sudah. Pilkada, bupati, kamu sudah saya beli kok. Pesantren itu, pondok itu, kiai itu, sudah. Urusan saya setelah jadi bupati, lakalam balas salam, itu urusan saya, udah selesai kok. Nah, mengapa tidak sama pilihan antara pondok X, pondok Y, kiai ini, kiai itu, tokoh ini itu? Karena kemandirian ekonomi. Dengan segala hormat, itu diketahui oleh mereka yang ingin disarungi NU. Setelah disarungi, ya sudah. Oh, aku disarungi tuku kok.
bar disarungi ya wes, aku dadi ya wes. Halo. Gitu. Sehelu. Jadi menurut saya 4 ini yang harus kita pikirkan, PMI dan NU pada umumnya. Kalau kita punya dan mampu menjalankan 4 ini, kapanpun diberi kesempatan, kita mampu. Itu saja Mas Rosid dan Mas Taufik, Mas Nur, dan teman-teman Mas Gufron, Mas Salim. Ya, kalau saya salah jangan disalahkan saya, karena saya diundang suruh bicara. Karena disuruh bicara seperti ini. Jadi ya pesan saya pribadi sudah waktunya kita itu tasawuf. Untuk ada 5 tahap kan? 1 mujahadah. Ya, yang kedua itu kita harus muraqabah. Muraqabah itu ada 3, ada af'al, ada ma'iyah, ada sifat, baru wukuf, kemudian baru mukasyafah, baru yang disebut tajali, dan itu ujungnya adalah wusul ilallah. Kalau wusul ilallah itu terjadi antara nafas kita itu menyatu dengan, dan itu ya dengan segala hormat harus kita mulai. Mumpung kita masih diberi kesempatan, nggak tahu yang apa yang terjadi besok, lusa, kapan. Kita pada dasarnya kan hanya menunggu. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun kan? Kalau sudah datang itu nggak ada yang bisa mengajukan dan nggak bisa mengundurkan. Itu saja, mohon maaf. Akhirul kalam. Ya, alfu minkum, wallahu muwaffiq ila mithorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Mas Ali ya, tausiahnya cuman kita mohon untuk ya 10 sampai 15 menit karena nanti ada mungkin sahabat yang ingin berdiskusi gitu dengan Mas Ali. Jadi ada hal yang paling penting dalam catatan saya itu adalah bagaimana kita bisa menjadikan PMI ini sebagai wadah untuk mencapai kehidupan yang pada akhirnya adalah tasawuf. Jadi itu, dan yang paling penting adalah memang kondisi real, ya kenyataan sahabat-sahabat kita itu memang banyak yang sampai dengan saat ini masih dalam tahap mencapai kehidupan yang ya sebagai sarana sebetulnya, sebagai sarana untuk mencapai yang apa yang disampaikan oleh Mas Ali tadi. Sebelum kita lanjut, saya sapa dulu. Ini telah hadir sahabat Khairul Soleh. Ya. Kemudian ada sahabat Prof. David, ya, Prof. David juga hadir. Assalamualaikum Mas Khairul Soleh. Ada Mas Aang juga itu, Mas Aang Fajar Pasar. Ya. Banyak sekali. Ya. Assalamualaikum Mas Soleh. Sahabat-sahabat semuanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Salam ada juga semuanya. Ya, Mas Soleh. Ada Mas Aang juga. Ada Prof. David ini. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Hakim. Ya, ini ada Mas Hakim, Mas Kholik Ada sahabat Rasul. Ada sahabat Hobri juga. Jadi banyak yang telah hadir di forum ini. Untuk mempersingkat waktu, baik sahabat-sahabat yang sangat saya banggakan, saya sangat cintai. Berikutnya saya beri kesempatan karena Mas sampai dengan saat ini Mas Purnomo belum hadir. Saya beri kesempatan dulu kepada sahabat Dr. Nurul Gufron untuk memberikan pencerahan juga.